Bab 333. Cindy bertanya penasaran. August Kinsman meledak. Apa yang dilakukan anak durhaka ini? Di depanmu adalah Panglima Eugene Covey. Kakek, kami sedang memberi Nathan pelajaran. Dan muncul seseorang yang tidak tahu diri. Alibek, hajar dia dulu. Cindy memerintahkan. Sebelum Alibek menyerang, August Kinsman melangkah maju dan menamparkan wajah Cindy dengan keras. Sisi kanan wajah Cindy juga langsung membengkak. Wajah cantiknya membengkak seperti bakpao. Cindy orang yang paling bingung. Dalam waktu singkat dia ditampar 2 kali. Yang lain juga tercengang, termasuk Eugene Covey. Mengapa memukulku? Kakek, Cindy bertanya dengan suara menangis. Alibek juga bertanya penasaran. Tuan, ada apa? August Kinsman berteriak dengan marah. Apakah kalian tahu siapa yang berdiri di depan kalian? Ini adalah Eugene Covey, Panglima Tinggi Zona Perang Anhemia. Ish, begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Semua orang menjadi gila. Ternyata itu adalah Panglima Perang. Kali ini, benar-benar salah mengenal orang. Alibek segera menyadari apa yang telah dia perbuat. Tik-tik-tik, keringat dingin Alibek menetes. Bahkan Cindy mati rasa. Dia menatap kosong ke arah Eugene Covey. Bagaimana dia tahu bahwa ini adalah panglima tertinggi? Baru saja, dia menantang dan mengancam bahwa keluarga Kinsman adalah hukum Anhemia. Masalah besar, sungguh besar. Setelah hubungannya menjadi jelas, Eugene Covey mencibir. Jadi orang-orang ini dari keluarga Kinsman. Berbeda sekali dengan Tuan Kinsman yang ramah. Anggota keluarga Kinsman lainnya begitu sewenang-wenang. Bahkan mengatakan keluarga Kinsman adalah hukum Anhemia. Ketika Eugene Covey mengucapkan kata-kata ini, August Kinsman pun ketakutan. Panglima Eugene Covey sedang menanyakan pertanggungjawaban. Panglima Eugene Covey, maaf mereka tidak tahu. Anak muda hanya berbicara terlalu cepat. Jangan terlalu dipikirkan. August Kinsman segera meminta maaf. Ya, Panglima Eugene Covey, kami salah. Anggap saja kami omong kosong. Cindy dan yang lainnya segera meminta maaf. Alibek hampir berlutut. Kalian harusnya bukan minta maaf padaku. Tetapi orang ini, pagi-pagi sudah mengganggu orang dengan membawa begitu banyak orang. Eugene Covey berkata dengan dingin. Tuan Nathan, aku minta maaf. Kami berjanji untuk tidak mengganggu Anda lagi. Masalah Gochang Park telah selesai. August Kinsman adalah rubah tua licik. Segera mengisyaratkan bahwa masalah ini sudah berakhir. Hanya ingin menunjukkannya kepada Eugene Covey. Itu benar. Gochang Park dan putranya pantas menerimanya. Mereka pantas dipukuli. Cindy juga berkata, Tuan Nathan, maafkan aku. Alibek berteriak bersama semua orang. Melihat permintaan maaf mereka, Eugene Covey mengangguk puas. Ya, lumayan. Aku tidak akan mempermasalahkan ini. Anggap aku membalas kebaikan Tuan Kinsman karena telah mengantar saya. Kata Eugene Covey, jika di tempat lain berani menyinggung dewa perangnya, semua orang ini harus mati. Agar masalah tidak membesar, Eugene Covey segera menyudahinya. Ini, August Kinsman tampak canggung. Hal yang begitu tidak menyenangkan terjadi. Kedepannya akan sulit menjalin hubungan dengan Eugene Covey. Kalau begitu aku akan membawa anak durhaka ini pulang. Sampai jumpa lagi. Panglima Eugene Covey. August Kinsman ingin membawa orang-orang pergi. Tunggu. Apa aku menyuruhmu pergi? Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Terlihat Nathan menatap August Kinsman dan yang lainnya dengan mata dingin. Bab 334 Teman Narhan. Eugene Covey tidak mempermasalahkan keluarga Kinsman lagi. Tapi Nathan tidak berpikir begitu. Apa? August Kinsman dan yang lainnya semua tercengang. Eugene Covey sudah membiarkan mereka pergi. Sekarang Nathan tidak akan membiarkan mereka pergi. Berani karena ada bantuan orang lain. Siapa dia? Berani menantang keluarga Kinsman. Kalian pagi-pagi menggangguku. Apa kalian pikir aku bisa ditindas? Nathan berkata dengan dingin. August Kinsman dan yang lainnya tidak takut. Tapi itu cukup membuat Eugene Covey ketakutan. Karena dia tahu bahwa Nathan benar-benar marah. August Kinsman menekan amarahnya dan bertanya, menurut saudara Nathan apa yang harus kami lakukan?
Semua orang dari keluarga Kinsman datang kepadaku untuk berlutut meminta maaf sehari semalam. Maka aku akan melepaskan keluarga Kinsman. Jika tidak, keluarga Kinsman akan berakhir seperti kamar dagang Anhemia dan menghilang dari Anhemia. Suara Nathan seperti pisau. Eugene Covey tahu bahwa Nathan serius. Anhemia akan mengalami gempa besar kali ini. Kamar dagang Anhemia juga akan menderita. Hahaha. Cindy tertawa terbahak-bahak. Nathan, kamu pikir kamu siapa? Ingin memanfaatkan kekuatan Panglima Eugene Covey untuk menekan keluarga Kinsman. Ingin menggertak kami. Kamu mimpi. August Kinsman juga berkata dengan marah. Kami tidak memiliki dendam dengan Panglima Eugene Covey. Kamu jangan manfaatkan dia untuk menggertak kami. Nathan mencibir. Terakhir kali aku sudah memperingatkan kalian. Sepertinya kalian tidak mendengarkannya. Baiklah. Biar kalian menemani kamar dagang Anhemia. Saat Nathan mengatakan ini, August Kinsman dan yang lainnya tertawa. Ambisi Nathan ini tidak kecil. Tidak hanya ingin menantang keluarga Kinsman, tetapi juga menantang kamar dagang Anhemia. Hahaha. Benar-benar lelucon terbesar di dunia. Melihat Anhemia. Siapa yang bisa menyentuh keluarga Kinsman dan kamar dagang Anhemia? Bahkan pemimpin Irfan Wilson pun tidak bisa. Ya, tidak ada yang bisa. August Kinsman tampak bangga. Masih kalimat yang sama. Menyentuh mereka sama dengan memindahkan fondasi Anhemia. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Kalau begitu kalian tunggu saja. Aku pasti akan membawa keluarga Kinsman. Suara Nathan dingin. Hahaha. Oke. Kalau begitu mari kita tunggu. August Kinsman dan yang lainnya tertawa. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal pada Eugene Covey, mereka buru-buru pergi. Bukan karena takut Nathan, tetapi karena takut Eugene Covey tidak senang. Dewa Perang. Aku datang untuk bertemu dengan Anda. Eugene Covey memandang Nathan dengan penuh semangat. Hampir sembah sujud padanya. Sebelum dia pensiun 3 tahun lalu. Jika bukan karena jasa Nathan di tengah pertempuran, Eugene Covey mungkin tidak akan selamat. Jadi Nathan yang memberinya kehidupan kedua. Kenapa kamu datang lebih awal, Eugene? Nathan bertanya. Dewa Perang. Aku ingin datang melihatmu dan Nyonya Dewa Perang. Eugene Covey tertawa. Ayo masuk. Nathan membawanya ke dalam rumah. Kirana yang di sebelah dikendalikan oleh Jolene. Loh, kenapa tidak ada suara lagi? Jolene mengintip ke jendela dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Dia berlari keluar bersama Kirana. Orang-orang itu telah menghilang tanpa jejak. Apa terjadi sesuatu dengan Nathan? Kirana dan Jolene segera masuk dalam rumah. Ketika masuk, mereka tercengang. Nathan sedang berbicara dengan seorang pria asing. Ketika Eugene Covey melihat Kirana, dia langsung berdiri. Hah, ini? Kirana bertanya penasaran. Nathan memperkenalkan, Eugene. Ini istriku. Ini sahabatnya. Istriku. Ini teman baikku Eugene Covey. Yang baru saja datang dari Granite Hills. Setelah pengenalannya, Kirana menyambutnya dengan hangat. Jolene menyilangkan tangannya di dada. Dengan sikap angkuh. Memandang remeh Eugene Covey. Teman Nathan. Bisa sehebat apa? Bersambung.